Saya akan berkeliling ke seluruh lokasi. Jadi ini pengumumannya masih sama. Sekarang pukul setengah 9 pagi. Ini belum ada peziarah. Ini tempat penerima tamu yang kedua. Saya akan keliling. Sudah bersih, sudah disiapkan supaya para peziarah bisa berdoa dengan nyaman. Ini saya melalui gerbang utama di parkiran 1. Parkiran 2 dan 3 belum buka. Ini Pantikur, ruang operator untuk sound system. Ini kursi-kursinya masih ditumpuk karena memang belum ada ibadah. Jadi belum dibolehkan ibadat di sini. Tapi kalau untuk devosi pribadi dan keluarga silahkan bisa dilakukan. Ini altarnya masih seperti sedia kala. Kursinya sebagian disimpan di situ. Nah, ini di Jatinegara disediakan lilin untuk devosi. Ini lilin-lilinnya. Anda bisa mengambil sendiri dan memasukkan uang untuk pengganti pembelian langsung di kotaknya. Nah, ini meskipun lagi ada pandemi, jangan lupa untuk selalu mengisi amplop dana pembangunan. Ini amplopnya dimasukkan di sini. Berkat Anda dimasukkan di sini, langsung terus dimasukkan ke ini. Jadi ke sini. Ini ada kepada YTH-nya, halnya ada. Terus ini Anda bisa juga memasukkan nama pengirim, nama panjenengan. Terus ini untuk permohonan akan dibuka sebelum ada Ekaristi. Di saudara-saudara, ini saya sudah berada di depan patung Bunda Maria, patung yang sudah berdiri sejak tahun 1986. Patung Bunda Maria Ratu Perdamaian, tingginya normal setinggi saya 165, itu patungnya juga 165. Ini pemandangan secara menyeluruh. Nah, ini dari sini saya akan langsung ke patung Milenium. Ini patung Milenium. Kawan-kawan, setelah dari patung Milenium, saya akan ke Kapel Adorasi. Jaraknya dekat, kira-kira cuma 10 meter dari Kapel Adorasi ke patung Milenium. Ini kapelnya kalau dari, wah, ini mataharinya masih pagi, jadi langsung kena kamera. Saya coba ambil gambar dari sini.
kapel adorasi. Anda bisa melakukan doa secara kusuk di dalamnya. Ini buka 24 jam dari kapel adorasi. Yang paling dekat lokasinya adalah ini doa Jalan Salib yang pendek. Saya dari stasi 1. Ini stasi 1. Kira-kira jaraknya 1,5 meter dengan stasi 2. Jadi para peziarah bisa tidak terlalu susah payah berjalan kaki. Juga para defabel bisa berdoa di sini karena jalannya sudah dibikin landai. Ini stasi 4, stasi 5, stasi 6, stasi 7, stasi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pemakaman Yesus. Ini Yusuf Arimatea, Nikodemus, Bunda Maria, dan salah satu murid memakamkan tubuh Yesus. Dari tempat ini yang paling dekat adalah patung Putri Samaria. Jadi Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan minta disediakan air. Minta air ke Putri Samaria. Ini patungnya. Anda juga bisa berdoa di sini. Putri Samaria menunjukkan bahwa kalau dulu para kaum Yahudi menolak bersahabat dengan bangsa lain, Yesus memberi contoh bahwa setiap manusia sama saja, semua haknya sama, semua harus menjadi kawan. Ini Putri Samaria dengan sumurnya di situ. Ini cuma sumur replika aja, jadi-jadian. Jadi bentuk sumurnya tentu juga tidak seperti itu. Dari tempat ini saya akan turun itu kalau ke kanan ke tempat parkir bawah itu ada WC-nya, tapi karena sudah 2 tahun tidak dipakai karena corona, covid, jadinya rumputnya bertumbuh liar. Nah, ini dari tempat ini, dari patung Putri Samaria, ini patung Golgota, penyaliban Yesus. Tentara Romawi. Kalau tidak salah ini salah satunya bernama Longinus. Tentara Romawi yang kemudian menombak lambung Yesus. Ini para murid dan salah satu Bunda Maria sedang menangisi di bawah salib Yesus. Dari tempat ini yang paling dekat adalah patung Pita. Patung Pita yaitu patung yang bercerita tentang Bunda Maria
seorang ibu yang begitu tabah memangku jenazah Yesus Kristus. Ini patung pita di Jatiningsih, dikasih nama Dyah Maria Ibu Sungkowo. Nah ini Dyah Maria Ibu Sungkowo. Ini diresmikan oleh Monsinyur Pujo Sumarto PR, dulu Uskup Keuskupan Agung Semarang. Beliau sekarang sudah wafat, diganti Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Dari patung pita saya menuju ke monumen. Nah, ini monumen yang menceritakan tentang pembaptisan di tempat ini di Jatiningsih. Ada 133 kasepuhan yang dibaptis waktu itu tahun 85 oleh Romo Mardi Kartono SY dan Romo Grunwood. Nah, ini daftar namanya ada di sini. Sayang ini tulisannya dengan backgroundnya agak kurang jelas karena kurang kontras. Kalau ini tulisannya hitam mungkin tulisannya lebih mudah dibaca. Di ini bulan dipermandikan April tahun 87. Oh iya 87 bukan 85. Jadi ketika awal-awalnya Jatiningsih berdiri. Jatiningsih berdiri tahun 1986 bulan September. Jadi ini sekitar 5 atau 4 bulan setelah peresmian pemberkatan pertama. Ini Romo Mardi Kartono. Waktu itu Romo Mardi adalah pastor pertama yang memberkati tempat ini. Tahun 86. Dulu belum ada bangunan apapun kecuali tenda plastik dan patung Bunda Maria. Dari tempat ini saya akan turun. Mudah-mudahan Anda juga pernah ke sini. Jadi saya tidak terlalu harus bercerita panjang lebar. Ini adalah sendang yang pertama kali saya menuju ke sana. Ini kalau dengan Kali Progo tebing yang paling rendah di tanah milik Jatiningsih. Itu Kali Progo. Di bawah suaranya kedengaran. Nah, ini kawan-kawan, di dalam ruangan inilah pertama kali warga di Dusun Jitar dan Pingitan, Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, membuat sumur. Bukan membuat, tapi memperbaiki saja, karena sebelumnya sudah ada belik. Belik itu mata air kecil. Nah, ini kemudian dialirkan ke sini. Waktu itu tahun 2002 diresmikan Monsinyur Narko. Monsinyur Narko itu meskipun uskup di Purwokerto, tapi beliau aslinya, asal usulnya tidak jauh dari tempat ini. Jadi ini airnya dialirkan ke sini untuk cuci tangan. Nah, itu kalau capek berjalan bisa cuci tangan di sini. Nah, sekarang saya akan menyusuri tembok di bawah. Ini tebing yang paling bawah ya kawan-kawan. Itu Kali Progo. Mudah-mudahan gambarnya kelihatan.
alirannya cukup kenceng tapi airnya sedikit karena musim kemarau. Kalau musim hujan, rumput-rumput yang di seberang itu ketutup air. Nah, ini tempat yang favorit untuk selfie karena akar dari pohon preh. Ini namanya pohon preh tuh. Ini pohon ini usianya sepantaran dengan Gua Maria. Jadi ditanam tahun 80, sekitar 86 atau 87. Ini tuh, jadi yang besar ada 2 pohon preh. Ini akarnya favorit untuk foto-foto sambil mendengarkan aliran sungai Progo. Masih ada lagi tempat yang cukup bagus untuk kalaupun hanya ingin sekedar foto-foto, Anda juga bisa di sana, yakni Taman Alkitab. Taman Alkitab itu sesungguhnya terletak di posisi paling dekat dengan jalan raya. Tapi karena letaknya di belakang, jadi kadang para pengunjung yang datang dari kota tidak mengetahui kalau ada Taman Alkitab. Dulu rencananya mau dilengkapi dengan berbagai macam tulisan 10 perintah Allah, tapi proyek itu belum selesai. Semoga nanti ada dana yang mengalir masuk ke sini. Dan ini Taman Alkitab. Prasastinya diresmikan oleh Romo Pujo Sumarto. Ini uskup-uskup yang pernah berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Jadi kawan-kawan, Jatiningsih ini masuk di wilayah gerejawi Keuskupan Agung Semarang. Ini Taman Alkitab. Ini 10 perintah Allah dalam bahasa Jawa, 10 Commandment, 10 perintah Allah. Aku pangeran Allahmu, ojo nembah braholo, ngomongno nembah marang aku, lan tresno marang aku, ngungkuli sakabehe. Itu perintah pertama, dan seterusnya. Dulu di batu ini juga akan diberi tulisan semacam itu, tapi dalam bahasa Yunani. Terus yang ini akan diberi tulisan 10 perintah Allah dalam bahasa bahasa Ibrani atau bahasa Armain, bahasa Suryani, bahasa aslinya Tuhan Yesus. Demikian kawan-kawan, selamat bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan selamat berdoa. Semoga doa Anda dikabulkan. Terima kasih, selamat siang.